So, welcome back dan Happy New Year buat Sobat MyTech Audio sekalian. Semoga tahun ini semakin sukses selalu ya. Nah, kalau beberapa bulan lalu saya sempat nge-review salah satu TWS dari Sony, yakni Sony XM4. Di video kali ini, kita kedatangan TWS yang kata banyak orang sih, killernya Sony XM4 teman-teman. Si Anker Soundcore Liberty 3 Pro. Hah, benar memang. Let's see. Disclaimer, TWS ini saya beli dengan duit saya sendiri di harga 2,7 juta rupiah, lengkap dengan garansi resmi Anker Indonesia selama 18 bulan teman-teman. Saya juga akan share link pembelian di deskripsi di bawah video untuk produk satu ini. Dan kalau ada dari kalian yang beli melalui link yang saya bagikan ini, saya akan dapat segelintir receh lah teman-teman dari transaksi tersebut. Dan semua keuntungan yang saya dapat ini akan saya reinvest kembali untuk perkembangan channel ini agar semakin bermanfaat untuk kalian para pencinta audio. Kalau gitu tanpa banyak buang waktu lagi, kita langsung meluncur ke video reviewnya teman-teman. Oke teman-teman, sesi unboxing experience dari produk satu ini memang layak untuk dijadiin section tersendiri. Unboxingnya berasa premium dan berkelas. Salut buat Anker, perhatian banget sama hal-hal user experience seperti ini. Dan percaya atau enggak, sekedar unboxing yang wah seperti ini aja bisa bantu naikin mood dan membuat kita belum nih punya first impression yang bagus banget ke TWS-nya loh. Bahkan sebelum nyoba dengerin, di belakangnya pun masih ada drawer yang kalau ditarik berisi kabel charging USB-C to USB-A yang cukup panjang di sini. Nice banget. Lalu di dalamnya lagi ada dokumen-dokumen manual teman-teman. Beralih ke bagian utama dari boxnya, kita dapetin ada 4 set ear tip dan ear wings ukuran XS, S, M, dan L. Dengan salah satu ear wingnya udah terpasang. Oke, sebelumnya, saya paham, ngehadapin unboxing yang wah kayak gini, nggak semua orang enjoy. Pasti minimal selalu ada dua tipe pengguna, tipe yang antusias dan tipe yang mau serba simpel aja. Dan buat kategori yang terakhir ini, experience seperti ini bisa jadi intimidating dan membingungkan. Untungnya di sini panduannya cukup jelas saya rasa. Meskipun di awal-awal saya harus lebih ngumpulin niat sih buat ngebacanya. Mengingat TWS terakhir yang saya unboxing, si Sony XM4, tipe yang simple dan langsung pakai teman-teman. TWS seperti Apple AirPods Pro pun juga demikian. Tapi saya sangat saranin ke kalian kalau kalian beli TWS satu ini, kalian bener-bener spend dulu waktu 15-20 menit di awal buat bener-bener milih ear tips dan ear wings yang cocok buat telinga kalian masing-masing teman-teman. Demi fit yang nyaman dan untuk pengalaman audio yang optimal nantinya. Karena ingat, fit itu sangat krusial teman-teman. Apalagi kalau kalian pakai sambil olahraga. Yang di sini kalian untungnya nggak perlu khawatir kalau earbuds-nya kena keringat kalian. Karena Liberty 3 Pro ini udah sweat and splash proof. IPX4 rating, sama kayak XM4 dan Apple AirPods Pro. Dan lanjut, kalau bicara soal fisik, TWS ini sama sekali nggak kelihatan murahan sih. Dimulai dari charging case-nya, yang di sini terbuat dari hard plastik yang bertekstur, lengkap dengan logo Soundcore metalik, dengan 3 dot battery LED indikator charging case. Dan di belakangnya ada port USB-C dan tombol reset dari TWS ini teman-teman. Case-nya di sini dibuka dengan digeser, di slide ya teman-teman. Dan cara ngebalikin TWS-nya ke case-nya ini agak nggak biasa. TWS harus diputer ke arah luar dulu, barulah TWS bisa nancap dengan posisi yang benar ke case-nya. Mirip seperti case-nya Liberty 2 Pro. Dan melihat fisik TWS-nya, lagi-lagi terkesan jauh dari kata murahan. Terlihat agak shiny dan menurut opini saya, agak lebih premium daripada Sony XM4. Ukuran segini memang masih relatif besar ya untuk ukuran TWS. Tapi ya wajar sih. Kebanyakan TWS noise cancelling memang ukurannya gede. Bagian luar housing TWS 1 ini sekaligus juga sebagai sarana touch control yang kalian bisa atur mekanisme operasinya melalui apps Soundcore. Ini aplikasi yang sama kok teman-teman dengan yang digunakan di Bluetooth speakernya Anker. Tinggal masuk ke menu kontrol dan kalian bisa atur operasi apa mau dibuat untuk fungsi apa. Semua opsi yang umum tersedia di sini. Dan saya rasa Liberty 3 Pro ini salah satu dari sedikit TWS flagship yang bisa menyediakan mekanisme sekomplit ini. Salut banget. Lalu di app-nya kita bisa lihat level baterai TWS kiri, kanan, dan juga charging case-nya.
Meskipun saya agak lebih suka yang model persentase kayak di XM4 gini ya, lebih detail aja di sini. Dan untuk ambient sound control, disediakan 3 mode teman-teman, ANC, normal, dan transparency mode. Di sini Anker namain ANC-nya Hear ID ANC. Masuk ke sini kita bisa set level kekuatan ANC-nya. Ada 2 pilihan, mau dibuat otomatis menyesuaikan sama kondisi lingkungan kita berada, atau cukup secara manual aja teman-teman di setnya. Seperti punya saya ini, yang saya selalu set di strong teman-teman, biar konsisten aja. Tapi level strong dari ANC di Liberty 3 Pro ini tentu masih belum sekedar noise cancellingnya Sony XM4 atau Bose Quiet Comfort Earbuds. Dan bahkan TWS kayak Soundpeak itu aja masih sedikit lebih unggul, terutama untuk ngeredam suara low frekuensi seperti gaung suara mobil dan frekuensi bawah dari suara knalpot motor teman-teman. Tapi overall, ANC-nya Liberty 3 Pro ini masih cukup kedap. Di sini bahkan kita punya opsi untuk optimize noise reduction, sekaligus bisa buat mastiin apakah seal dan fit TWS-nya di telinga kita ini udah optimum, udah rapet, atau masih longgar. Nah, ini bisa dicek di sini teman-teman. Buat para pemula yang baru nyobain TWS, saya saranin kalian lakuin tes ini. Untuk fitur transparency mode, sama seperti di Sony XM3 atau XM4, disediain opsi kalau kalian mau fokus buat dengerin suara orang aja teman-teman. Sementara frekuensi suara lain, yakni low frekuensi dan high frekuensi, biasanya akan diredam. Dan secara volume, transparency mode di 3 TWS ini memang terdengar agak lebih di-amplify daripada suara asli kalau kita dengerin langsung pakai telinga kita. Tapi, menariknya, Soundpeak itulah yang transparency mode-nya terdengar paling natural di sini. Ingat ya guys, ini harganya cuma 600 ribuan. Sedangkan 2 TWS ini harganya 2-3 jutaan teman-teman. Sementara transparency mode di Liberty 3 Pro ini saya rasa mirip-mirip kayak transparency mode di XM4, hanya aja sensitivitas mikrofonnya ini kayak agak diturunin gitu teman-teman. Terutama sensitivitas terhadap volume high frekuensi. Lanjut di app-nya teman-teman. Di sini ada fitur yang berhubungan dengan audio, yakni Hear ID Test dan Sound Effect. Jadi di sini telinga kita akan diperdengarkan ke frekuensi-frekuensi tertentu dengan volume yang bervariasi. Jadi fitur ini untuk mengetahui frekuensi mana aja sih yang telinga kita ini kurang begitu peka teman-teman. Nah, dari hasil tes ini, nanti audio dari Liberty 3 Pro ini akan menyesuaikan dengan kemampuan pendengaran dari telinga kita ini teman-teman. Cukup pinter fiturnya. TWS ini juga dilengkapi dengan seabrek EQ preset, dan di sini kita juga bisa atur EQ sesuai selera masing-masing. Fitur Hear ID sendiri menurut pendengaran telinga saya, sekali lagi, untuk telinga saya ya, karena tiap orang bisa beda-beda hasil Hear ID testnya teman-teman. Hasil Hear ID sound saya ngebuat vokal jadi agak lebih maju, tapi overall presentasinya jadi sangat linear dan lebih kompres bisa dibilang. So, saya sendiri jujur lebih suka pakai equalizer custom punya saya sendiri. Nanti kita akan bahas lebih di sesi audio review ya. Lanjut dulu, dan nggak cuma udah dilengkapi dengan Bluetooth versi terbaru 5,2, secara konektivitas Liberty 3 Pro ini bisa connect kedua device secara bersamaan. Fitur yang masih jarang ditemuin di dunia TWS teman-teman. Jadi bisa pindah-pindah dari satu device ke device lain tanpa harus didisconnect terlebih dahulu. Namun, sayangnya, Liberty 3 Pro nggak langsung berpindah perangkat teman-teman. Ketika media di perangkat satu lagi diputar, dan kalian langsung ngeplay media di perangkat kedua. Jadi di sini media di perangkat yang pertama harus di-pause terlebih dahulu, baru TWS ini bisa berpindah ngeplay media di perangkat yang kedua. Juga kadang berasa ada delay sekitar 3-5 detik gitu guys, baru suaranya keluar di TWS ini, di perangkat yang kedua. Jadi multi-device connection-nya di sini sayangnya nggak perfect ya teman-teman. Dan tentu, ketika dikoneksikan kedua device secara bersamaan, Liberty 3 Pro ini nggak bisa pakai kodek LDAC-nya, LDAC. Oh ya, untuk kodeknya sendiri selain LDAC, dia cuma support SBC AAC. Jadi ya sama seperti Sony XM4 teman-teman. Tapi hasil tes jangkauan maksimum sinyal Bluetooth-nya jauh lebih oke dari XM4. Sebagai perbandingan, XM4 ini cuma bisa kasih jarak maksimum wireless Bluetooth-nya hingga jarak 35 meter teman-teman. Begitu pakai kodek LDAC, XM4 cuma bisa kasih 15 meter. Angkanya mengecil cukup jauh di sini. Gimana dengan Liberty 3 Pro? Di kodek LDAC ya teman-teman, Liberty 3 Pro ini bisa kasih jangkauan maksimum sinyal Bluetooth hingga 45 meter. Wow. Dan begitu di set ke prioritas connection di sini, jarak maksimumnya bisa meningkat hingga 2 kali lipat, 95 meter. Ini saya tes di tempat terbuka. Wow.
Terakhir, sebelum ke call test, soal baterainya teman-teman. Liberty 3 Pro ini diklaim bisa kasih playtime music selama 8 jam per earbuds dan 32 jam dengan memperhitungkan charging case. Tapi, seperti di XM4, saya tes kemampuan baterainya di volume 50% dengan berbagai variabel ya di sini, karena menurut saya paling enggak ada 3 fitur yang cukup berpengaruh besar ke battery life-nya di sini, yakni codec LDAC, ANC alias Active Noise Cancelling, dan juga connect ke dua device secara bersamaan. 3 fitur ini sangat berpengaruh ke battery life pastinya. Untuk hasilnya saya tampilin di layar ya teman-teman. Silakan kalian bisa cek sendiri, saya tesnya dengan berbagai variabel di sini. Dan untuk perbandingan saya juga tampilin hasilnya untuk tes baterainya Sony XM4 biar bisa kalian bandingin sendiri di sini teman-teman. Lalu apalagi ya? Untuk audio video lag, audio video delay, ketika saya tes di Netflix dan YouTube di Android maupun iPad, rata-rata aman sih, kecuali di YouTube di Android saya merasa ada delay teman-teman, dan itu cukup berasa, terlepas ketika saya pakai codec LDAC atau codec lainnya. Kalau gitu sekarang kita langsung ke call test teman-teman. Dan so far kalau kalian merasa terbantu dengan video ini, consider teman-teman untuk subscribe ke channel ini dan like video ini jika kalian berkenan. Yuk kita ke call test. Oke teman-teman, kembali di call test untuk TWS, dan kali ini TWS yang kita tes kualitas call-nya adalah Anker Soundcore Liberty 3 Pro. Bagaimana menurut kalian call quality dari Anker Soundcore Liberty 3 Pro ini teman-teman? Saat ini saya berada di atas jalan yang cukup ramai ya, seperti biasa. Nah, saya bisa confirm teman-teman, kalau kalian melakukan call atau panggilan menggunakan Anker Soundcore Liberty 3 Pro ini, kalian nggak bisa pindah ke mode noise cancelling atau ke mode ambient. Ini kayaknya pure passive noise isolation aja teman-teman. Jadi nggak bisa pindah ke ambient sound. Sekarang kita coba pindah ke TWS satu lagi, Sony XM4 teman-teman. Yuk. Oke teman-teman, saat ini saya sudah berpindah pakai TWS Sony WF-1000 XM4. Nah, bagaimana menurut kalian call quality dari Sony WF-1000 XM4 ini kalau dibandingin sama Anker Soundcore Liberty 3 Pro tadi teman-teman? Yang seperti yang saya bilang tadi, kalau kalian pakai XM4, kalian masih bisa berpindah-pindah dari mode ambient sound dan mode noise cancelling atau passive noise isolation. Sekarang kita coba berpindah ke satu TWS lagi teman-teman, Sony WF-1000 XM3. Yuk. Oke teman-teman, saat ini saya sudah berpindah ke TWS Sony WF-1000 XM3. Kenapa saya masukkan TWS ini di comparison kali ini? Karena TWS ini teman-teman, kalau kalian lihat di marketplace, harganya nggak terpaut jauh sama Anker Soundcore Liberty 3 Pro. Jadi mungkin bisa jadi salah satu pertimbangan juga ya, alternatif gitu. Ini harganya sekarang di angka 2,2 jutaan kira-kira. Nah, bagaimana menurut kalian call quality dari Sony WF-1000 XM3 ini teman-teman? Kalau dibandingin sama Anker Soundcore Liberty 3 Pro tadi. Sekarang kita kembali ke video review. Seperti biasa, sebelum masuk ke review audio TWS, saya cuma mau ngomong kalau kalian bisa cek list lagu apa aja yang saya pakai buat ngetes audio dari Liberty 3 Pro ini selama 2 bulan terakhir ini teman-teman, di deskripsi di bawah video teman-teman. Lalu juga kalau kalian tanya nih, Bang, apakah ada perubahan karakter audio, karakter sound ketika Liberty 3 Pro ini dipakai dalam keadaan noise cancelling on versus noise cancelling off? Jadi apakah ANC-nya memberikan efek ke karakter audionya di sini? Ada sih perubahannya, tapi nggak banyak kok. Saya rasa bedanya ada di sektor bassnya teman-teman. Ketika noise cancellingnya off, saya merasa bassnya agak lebih punchy dan juga lebih loose gitu, lebih longgar. Sedangkan ketika noise cancellingnya on, bassnya terdengar lebih tight. Tapi terlepas dari sektor bassnya ini, saya rasa nggak ada perubahan overall dari audionya di sini, baik ketika mode noise cancelling on maupun noise cancelling off. Dan semua yang akan saya bahas soal soundnya setelah ini adalah dalam keadaan ketika noise cancelling on ya teman-teman. Karena saya bandingin sama XM4 juga dalam keadaan noise cancellingnya on. So secara soundnya sendiri, Soundcore Liberty 3 Pro ini ketika fresh keluar dari box dengan sound profile asli bawaan Soundcore di sini, seperti yang kalian udah dengerin di video audio Gears of the Year beberapa waktu yang lalu, menurut saya Liberty Pro ini tanpa di EQ punya sound yang jauh dari kata natural, jauh dari kata organik di sini. Terutama kalau kalian perhatiin konsonan S dan C. Keluaran asli TWS 1 ini, buat yang udah tahu konsep dynamic driver dan balance armature drivers, kalian saya yakin pasti bisa langsung nyadar kalau TWS 1 ini
pakai balance armature driver juga. Dan timbre balance armature drivernya ini kayak tumpah-tumpah gitu teman-teman. Seperti ada kesan kayak metalik, plastiki. Tapi ya ini sesuatu yang nggak mengejutkan juga sih. Karena setahu saya memang butuh effort lebih dan bahkan R&D lebih untuk bisa nge-tune balance armature driver supaya bebas dari kesan metalik dan plastiki ini teman-teman. In fact, faktanya sampai saat ini cuma sedikit aja TWS atau AIM dengan balance armature driver yang menurut saya bisa kasih presentasi BA yang bersih dari timbre BA ini tadi. Seperti 64 Audio U12T, Sony AIR M9, dan maybe Campfire Andromeda juga. Nggak juga sih, bassnya Andromeda tuh masih kayak ada plastiknya juga saya rasa. Dan earphone-earphone yang saya bilang tadi yang bersih dari timbre BA ini tadi, semuanya AIM. Dan yes, semuanya bisa membuat dompet kalian menjerit. Tapi untuk Liberty 3 Pro, sayangnya timbre BA-nya udah berlebihan menurut standar telinga saya yang agak rewel ini teman-teman. Dan faktor ini doang, itu udah cukup ngebuat saya kurang begitu enjoy audio asli bawaan Liberty 3 Pro ini. Meskipun memang sih secara soundstage-nya lebar dan lebih lebar secara kiri kanan daripada XM4 saya, tapi di sisi lain XM4 masih unggul secara depth audio, terutama depth dari depan ke belakang. Dan pembeda utama di sini, Sony XM4 saya rasa masih punya timbre vokal, body audio, dan bahkan body treble yang terdengar lebih natural teman-teman. Lebih tebal, tapi nggak sampai kelewat madi. Dan yang terpenting, bebas dari kesan plastiki dan metalik yang ada di Liberty 3 Pro ini tadi. Tapi begitu di equalizer, ini baru pertarungan yang lebih seru menurut saya. Karena Liberty 3 Pro ini surprisingly cukup responsif dengan EQ teman-teman. Tapi ya saya tahu kok, tetap aja ada pengguna-pengguna yang begitu beli TWS maunya langsung pakai, simple gitu. Karena saya sendiri pun punya kok 1-2 teman yang seperti itu, yang maunya simple aja, begitu beli TWS langsung pakai, nggak mau otak-atik lagi teman-teman. Nah, untuk orang-orang seperti ini, sayangnya saya kurang bisa rekomenin Liberty 3 Pro ini sih. Oke, tapi lanjut. Begitu di EQ, saya bisa tweak audio di Liberty 3 Pro ini mendekati selera saya. Kalau saya sih sukanya di EQ model begini ya teman-teman. Saya boost region lower mid-nya karena di stoknya vokalnya terdengar kurang gizi banget gitu loh. BTW lower mid ini juga ngebikin suara cowok terdengar lebih natural. Lalu ada sedikit pinna compensation tambahan di region 1,6 sampai 3,2 kHz teman-teman. Dan saya kurangin juga region 12,8 kHz-nya buat ngurangin efek timbre balance armature driver-nya di sini. Nah, begitu di EQ, Liberty 3 Pro saya bandingin sama XM4 dan menurut saya sekarang jadi jauh lebih berimbang dan masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Keunggulan Sony XM4 saya rasa ada di presentasi bass yang masih lebih bulat di sini, timbre vokal yang lebih warm dan lebih natural, bebas dari timbre BA seperti yang ada di Liberty 3 Pro ini, dan juga overall presentasi audio yang menurut saya lebih musical. Saya nggak seberapa suka istilah itu, tapi gimana lagi, saya nggak nemu istilah lain yang lebih pas. Lebih musical daripada analytical. Ini Sony XM4. Sedangkan keunggulan Liberty 3 Pro menurut saya ada di vokal cewek yang berasa lebih hidup. Vokal cewek di sini lebih greget gitu teman-teman, lebih maju. Dan juga dalam hal positioning instrumen, lokalisasi instrumen ini di overall sound imaging-nya berasa lebih tepat di Liberty 3 Pro ini. Seperti berasa ada ruang space vakum lebih gitu yang memisahkan antara satu instrumen dengan instrumen lain. Ini lumayan berasa ketika saya pakai buat dengerin lagu You Will Be Found-nya Dear Evan Hansen. Terutama ketika ada banyak suara-suara voice over bersaut-sautan di akhir menit kedua sampai pertengahan menit ketiga dari lagu itu teman-teman. Jadi, buat yang suka presentasi sound lebih analytical dan soundstage lebih rapi, Liberty 3 Pro lebih unggul di sini. Namun, di sisi lain, kelemahan dari Liberty 3 Pro ini juga terdengar di lanjutan dari bagian lagu tadi, teman-teman. Yakni di klimaks lagu dari You Will Be Found ini, setelah bagian voice over bersaut-sautan ini tadi, teman-teman. Hingga klimaksnya di pertengahan menit ketiga. Karena di klimaks dari voice over ini tadi, saya merasa XM4 lebih dapet secara emosionalnya, teman-teman. Beberapa voice over di lagu ini tadi ketika bersaut-sautan, meskipun secara posisi tiap-tiap sumber suaranya nggak setepat di Liberty 3 Pro, tapi di XM4 saya merasa voice over ini tadi bisa lebih ngeblend secara harmonis satu sama lain. Hingga emosionalnya bisa lebih dapet di sini menurut saya. Jadi inilah saya rasa kelemahan dari Liberty 3 Pro teman-teman, yakni coherency. Ada problem koherensi antar drivernya. Nah, bagi yang belum tahu problem koherensi ini gampangannya,
itu ketika ada lebih dari satu driver digunakan di satu AIM atau TWS yang sama. Lalu ternyata ketika digunakan bersamaan ini, drivernya ini kayak berasa apa ya, kurang ngeblend gitu satu sama lain. Terdengar nggak padu gitu kalau didengerin. Sehingga di telinga kita kedengarannya kayak ya nggak padu. Salah satu efek yang cukup berasa itu misal di soundstage-nya teman-teman. Beberapa fenomena yang terjadi itu misal seperti di sound imaging-nya, tiba-tiba ada satu atau dua instrumen tertentu yang posisinya ini kayak nggak natural teman-teman. Dia kayak terpisah sendiri dari instrumen-instrumen lainnya. Terpisahnya ini secara nggak natural ya. Dan akibatnya apa? Ya jadi nggak harmonis gitu. Jadi kayak nggak padu antara satu instrumen dengan instrumen lain. Secara emosional dan harmonis antar instrumennya ini kayak off gitu teman-teman. Apakah ini problem yang umum? Oh, sangat umum. Terutama di audio gears yang punya lebih dari satu driver teman-teman. Terutama yang jenis drivernya berbeda. Soundcore Liberty 3 Pro ini setahu saya ya, pakai konfigurasi satu dynamic driver dan satu balance armature driver. Nah, gak usah yang harga 2 jutaan seperti Liberty 3 Pro ini teman-teman. Salah satu AIM yang menurut telinga saya punya problem koherensi ketika saya coba, yakni 64 Audio TIA Forte teman-teman. Ya, itu AIM harga 50 jutaan teman-teman. So, poin saya di sini, kalau problem koherensi ini bisa terjadi di AIM yang harganya 50 jutaan teman-teman, ya nggak perlu kaget sih. Kalau terjadi juga di TWS yang harganya 2 jutaan. At least ini yang sejauh ini saya amatin ya. Tapi ya bisa aja saya yang terlalu kritikal di sini. Ya gimana lagi, saya reviewer teman-teman. Oke, move on. Sony XM4 saya rasa juga lebih oke dalam hal timbre vokal. Tapi saya rasa masih kalah dari Anchor dalam hal micro detail dan tekstur di vokal. Sekali lagi, ketika Liberty 3 Pro ini sudah saya EQ ya teman-teman, keadaannya di sini. Meskipun lagi-lagi setelah saya coba EQ sana sini, timbre metalik dari PA-nya ini masih ada. Dan masih lumayan kedengeran di suara-suara S dan dan juga suara kricik-kricik itu dari suara snare dan tamborin. Jadi presentasi micro detail dan tekstur vokal keluaran Liberty 3 Pro ini meskipun bisa dibuat detail via equalizer, namun bukan yang paling bersih yang pernah saya dengar. Gara-gara efek BA-nya ini tadi. Banyak kok reviewer atau beberapa review di internet gitu ya, yang setahu saya sangat mengapresiasi audio keluaran Liberty 3 Pro ini. Saya paham, mungkin mereka sangat mengapresiasi faktor soundstage yang lega gitu ya, yang berasa agak di luar kepala gitu sound imagingnya. Tapi di saat yang bersamaan, mereka mungkin rela ngorbanin kualitas timbre vokal demi ngedapetin presentasi soundstage yang lega itu tadi. Dan bisa jadi timbre PA yang metalik atau plastik ini tadi bukan masalah buat mereka, bukan deal breaker buat mereka. Dan juga bahkan buat kalian teman-teman. Nggak kayak saya ini yang cukup rewel sama timbre PA. So, di sini saya paham kok buat orang-orang yang enjoy sama audio keluaran Liberty 3 Pro ini tadi teman-teman. Ini faktor selera aja sebenarnya. Dan saya tekenin, saya nggak membenci PA driver ya teman-teman. Bahkan AIM yang biasa saya pakai buat dengerin musik pun punya 5 PA driver di sini. Hanya aja PA drivernya jauh lebih bersih ya. Jadi, buat saya pribadi dan juga buat beberapa orang yang telinganya memang gampang dibikin gatel gitu ya sama suara atau kesan metalik dan plastiki dari PA driver, saya yakin bakal lebih enjoy sama audio keluaran Sony XM4 atau Sennheiser Momentum 2 daripada audio keluaran Liberty 3 Pro ini tadi teman-teman. Tapi mengingat Sony XM4 dan Sennheiser Momentum 2 secara harga juga lebih mahal, ini ngebikin value for money dari Anchor Liberty 3 Pro jadi lebih terlihat banget. Masih recommended banget kok di harganya ini. Ditambah dengan fitur koneksi multi perangkat dan touch control yang sangat customizable, bisa diatur sesuai selera dan lengkap banget. Soundcore Liberty 3 Pro ini solid recommendation. Tapi nggak bisa dibilang recommended buat semua orang ya. Kalau kalian tipe orang yang suka pakai TWS simple aja, begitu beli TWS langsung pakai, nggak mau ribet otak-atik EQ lah atau otak-atik ear tip, earwing dan lain-lain, pokoknya nggak mau ribet, ya, Liberty 3 Pro ini saya rasa bukan TWS yang begitu cocok untuk kalian. Karena memang banyak banget yang harus di setup buat ngedapetin performa terbaik dari Anchor Liberty 3 Pro ini teman-teman. Dan di mata orang-orang inilah, TWS-TWS seperti Apple AirPods Pro atau Sony WF-1000XM4 terlihat lebih menarik. Meskipun secara harga memang juga lebih mahal. Dan secara fitur bahkan mungkin masih kalah lengkap dari Anchor Liberty 3 Pro.
Ya, saya rasa segitu aja dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan di video kali ini soal Anker Soundcore Liberty 3 Pro. Semoga membantu dan kita akan bertemu di video selanjutnya. Bye guys!